Di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu betapa pintar dan liciknya karakter utama bernama Katagiri Yuichi. Sesuai dengan pernyataannya bahwa pada game ketiga nanti atau di pembahasan kali ini beliau akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Tomodachi Game part kedua. Setelah berhasil menyelesaikan game kedua, Yuichi dan Tenji pun telah tersadar dari pingsannya. Sebelum permainan ketiga dimulai, mereka diberi satu botol minuman sekaligus diberi waktu istirahat selama 72 jam atau sekitar 3 harian. Agar tidak terjadi kesalahpahaman akan pernyataan sebelumnya atau Tenji suka sama Yuichi, itu hanyalah sebuah kebohongan belaka. Lah, kenapa kok sampai segitunya? Jawabannya cukup simpel, yakni Tenji ingin membantu Yuichi pada game ketiga. Karena sebenarnya ini adalah kedua kalinya Tenji mengikuti program Tomodachi Game. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi sewaktu masih SMP, Tenji memiliki dua sahabat dekat, bahkan karena saking dekatnya, Tenji rela menginvestasikan uang sebesar 1 juta yen miliknya untuk membangun bisnis di masa depan. Pada awalnya sih hubungan mereka terlihat baik-baik saja, namun semua itu berubah ketika wanita cantik bernama Sawaragi Shiho masuk ke sekolah yang sama. Tentunya melihat wanita cantik membuat iman milik kedua sahabatnya pun langsung menjadi goyah, dan semenjak saat itu mereka kesulitan dalam mengatur uang investasi. Bisa dibilang uangnya jadi minus atau malah berkurang. Tapi untungnya ketika menginjak bangku SMA tapi bukan bangkunya yang diinjak-injak, mereka telah berhasil mengelola uang investasi dengan baik, bahkan kini uang investasi yang tadinya 1 juta telah berubah menjadi 3 juta. Dikarenakan uang investasi telah mencapai 3 juta, di sini mereka sepakat untuk membagi uang itu menjadi 3 bagian atau masing-masing orang mendapatkan 1 juta yen. Barang siapa orang yang bisa mengembangkan uang 1 juta yen menjadi 20 juta yen, maka orang itu akan menjadi CEO di perusahaan masa depan serta mendapatkan hak untuk melamar Sawaragi Shiho. Tidak ingin merusak tali persahabatan, di sini Tenji menganggap pernyataan itu hanyalah sebuah candaan belaka. Padahal ya kalau mau jadi CEO perusahaan batu cuman modal 10 ribuan doang, udah termasuk pajak lagi. Tergiur dengan hak untuk melamar Shiho, salah satu temannya pun hutang uang sebesar 20 juta yen kepada pihak Tomodachi Game. Akibat hal itulah, mereka bertiga dipaksa untuk berpartisipasi dalam program Tomodachi Game demi melunasi hutang sebesar 20 juta yen. Sialnya, Tenji kalah dalam permainan mengharuskan dirinya menanggung hutang sebesar 20 juta yen secara sendirian. Mengingat Tenji masih di bawah umur dan belum bekerja, pihak Tomodachi Game akan melepaskannya dengan catatan bahwa Tenji tidak boleh membeberkan program Tomodachi Game kepada siapapun. Tanpa basi-basi lagi setelah keluar, Tenji langsung menghampiri temannya untuk bertanya kemana perginya uang 20 juta yen, Tot. Lu buat apa anjir? Buat aplikasi ijo maksudnya kencan sama Shiho. Seketika membuat Tenji langsung emosi. Tidak disangka-sangka ketika pulang sembari berekspresi ala wibu psychopath, Shiho pun bertanya Tenji sama temannya itu lagi ngomongin siapa. Walah. Tenji pun sadar bahwa Shiho itu aslinya seorang wibu psychopath. Tidak kuat dan kena mental, di sini Tenji pun bercerita mengenai program Tomodachi Game kepada ayahnya. Kebetulan ayahnya Tenji ini merupakan seorang polisi. Namun dikarenakan perjanjian dari pihak manajemen yakni tidak boleh membocorkan informasi kepada orang lain, membuat ayahnya Tenji pun meninggal tepat ketika dirinya pergi ke ayahnya Shiho untuk menyelidiki tentang Tomodachi Game. Mengingat ayahnya Shiho itu merupakan seorang detektif hebat, di sini ayahnya Shiho berspekulasi bahwa meninggalnya ayahnya Tenji itu diakibatkan tindakan bunuh diri. Waduh. Jawabannya di luar Naila nggak habis fikri sih kalau ini, nggak masuk akal jir. Tenji yang tidak percaya akan hal itu langsung berspekulasi bahwa ayahnya Shiho memiliki kaitan dengan pihak Tomodachi Game. Kenapa? Ya aneh aja, setelah pergi ke tempat ayahnya Shiho, beliau langsung dinyatakan meninggal akibat tindakan bunuh diri. Semenjak saat itulah, Tenji selalu mendekati Shiho untuk mengulik segala informasi sekaligus mencari tahu kebenaran akan kematian dari ayahnya. Hal ini juga merupakan salah satu alasan kenapa Tenji mendaftarkan teman-temannya ke dalam program Tomodachi Game. Siapa tahu bisa dapat suatu petunjuk. Nah, melihat sifat sejati milik Yuichi sekaligus tujuannya untuk menghancurkan staf Tomodachi Game, di sini Tenji rela dijadikan alat untuk mencapai akan hal itu.
Tenji juga mengakui akan kebohongannya pada game pertama bahwa hutang miliknya itu bukan 3,6 juta yen melainkan 1,6 juta yen. Setelah melakukan evaluasi, terdapat keanehan pada jumlah hutang yang seharusnya totalnya itu ada 18 juta yen, tapi pihak Tomodachi Game bilang bahwa hutang di grupnya Yuichi itu ada 10,8 juta yen, menandakan bahwa terdapat beberapa biji orang yang berbohong akan jumlah hutang mereka. Akibat memiliki dendam di masa lalu, Tenji langsung bilang bahwa si Holah yang telah berbohong selama ini. Namun Yuichi yang telah dibuat kecewa memutuskan untuk tidak percaya siapapun lagi kecuali dirinya sendiri. Tapi untuk mendapatkan sedikit kepercayaan tanpa ragu, Tenji langsung menunjukkan jumlah hutang yang ia miliki saat ini. Tentu karena ditunjukin maka secara otomatis hutang milik Tenji akan bertambah 2 kali lipat. Namun dengan begini, Tenji telah mendapatkan sedikit kepercayaan dari Yuichi. 72 jam pun telah berlalu dan game ketiga kini juga akan segera dimulai. Meskipun tubuh rasanya lemas akibat belum makan dan minum, tapi hal itu bukanlah menjadi penghambat bagi mereka berdua. Sama seperti biasa di setiap permainan, Manabu mulai menjelaskan mengenai peraturannya. Permainan kali ini bernama Hide and Seek atau petak umpet, di mana Yuichi akan melawan tim lain atau biar mudah kita sebut saja tim lawan itu sebagai timnya Kei. Biar greget, permainan kali ini akan diselenggarakan di tengah hutan. Sebenarnya terdapat peraturan dan sistem mekanik yang akan menjadi plot twist di sepanjang permainan. Cuman kalau dijelasin itu nanti bakal kepanjangan, makanya akan aku skip saja pada bagian ini. Sebagai bonus dan biar ramai, pihak Tomodachi Game menawarkan pemain lain untuk membantu timnya Yuichi. Tapi mengingat resiko pengkhianatan juga terlalu besar, pada awalnya Tenji membujuk Yuichi untuk menolak akan tawaran itu. Namun mengingat pemain tambahan itu adalah seorang wanita cantik, tanpa basi-basi lagi Yuichi pun langsung menerimanya. Anjas. Apakah Yuichi mau bikin harem di dalam hutan? Ya kagak lah. Alasannya tidak jauh-jauh dari kata alat. Tapi ya perlu diingat, jikalau saja wanita ini berkhianat, maka bisa saja dia memberitahu lokasi hider kepada tim lawan mengakibatkan timnya Yuichi akan kaltot atau kalah total tot. Tapi ya bodo amat, yang penting ada wanita. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Misuse Maria, seorang wanita misterius yang asalnya entah dari mana. Pandangan pertama bukannya terpesona atau gimana, Yuichi malah langsung curiga kepada wanita ini. Dan identitas asli dari Maria merupakan pengamat atau pengawas Tomodachi Game atau bagian staff lah. Akibat Yuichi mainnya terlalu brutal, pihak Tomodachi Game mengutus salah satu staff untuk menilai seberapa power kebrutalan dari Yuichi ini. Siapa tahu 25 juta power. Sebenarnya Yuichi juga udah sadar kalau Maria merupakan seorang staff dari Tomodachi Game, tapi untuk memanfaatkannya, di sini Yuichi pura-pura nggak tahu aja. Lah kok bisa sadar nih? Terdapat banyak alasan, tapi salah satu alasannya yakni Maria ini terlihat masih fresh, sehat, dan bugar padahal para pemainnya itu tidak diberi makanan. Ini kenapa Maria nggak lemes coba? Di sisi lain pada ruang staff terdapat pengawas timnya Kei yang penasaran Yuichi itu orangnya seperti apa. Kenapa kok sampai salah satu staff harus turun tangan? Meski Yuichi sangat brutal, akan tetapi dirinya tidak akan menang ketika melawan Kei selaku orang yang sangat pintar dan juga jenius, bahkan setara dengan Ayano Koji. Sembari berwajah wibu, psikopat, pengawasnya Yuichi pun berkata, apakah seorang jenius bisa membunuh seekor monster? Monster yang dimaksud tak lain dan tak bukan ya si Yuichi ini. Agak kena mental dikit deh jadinya. Setelah selesai melakukan perundingan, Tenji mengajukan diri sebagai seorang hider atau orang yang bersembunyi. Karena jikalau Maria yang menjadi hider, maka bisa saja dia menekan tombol pada granat yang menandakan bahwa timnya Yuichi telah menyerah. Sedangkan untuk tim sebelah atau timnya Kei menunjuk seorang pria berbadan besar bernama Kadokura sebagai hider. Biar aman, di sini Maria disuruh untuk diam di tempat sementara Yuichi dan Tenji pergi mencari spot area untuk bersembunyi. Setelah mencari kesana kemari, Yuichi dan Tenji pun telah menemukan spot untuk bersembunyi. Sebelum pergi, Yuichi pun berpesan, menang atau tidaknya itu tergantung dengan ketahanan tubuh milik Tenji. Karena ya nanti di sepanjang permainan Tenji harus menunggu sembari menahan rasa lapar. Meski begitu, Tenji akan berusaha untuk memenuhi harapan dari Yuichi. Dan mulai dari sinilah, kepintaran, kekejaman, dan kelicikan milik Yuichi akan ditampilkan.
Sebelum pergi ke tempat musuh, Yuichi bilang kepada Maria bahwa dirinya sudah memiliki rencana untuk memenangkan pertandingan ini. Tentunya Maria yang penasaran langsung bertanya tentang rencana yang dimaksud. Sembari memojokkan Maria ke pohon, Yuichi akan memberitahu asalkan Maria mau mengikuti semua perintah secara mutlak dan tidak boleh menolak meskipun hal yang agak bukannya takut melihat seorang wibu psikopat, justru membuat Maria senang dan berjanji akan menuruti semua perintah yang diberikan oleh Yuichi. Emang agak aneh waifuku yang satu ini. Mengetahui bahwa rencana milik Yuichi itu terlalu busuk hingga ke level brutal, membuat Maria semakin suka dengan si Yuichi ini. Anjas. Sesuai rencana bahwa hari ke-1 hingga ke-3 Yuichi akan AFK di tempat musuh seolah-olah dirinya tidak melakukan apa-apa. Padahal sebenarnya Yuichi ini selalu mengamati untuk mengumpulkan informasi dan membuat jebakan dikala mereka itu sedang lengah. Dan dari pengamatan yang dilakukan, timnya Kei itu dulunya adalah anggota tim basket. Menjelang hari kelulusan, tidak sengaja salah satu anggota bernama Hyakutaro membuat Kadokura selaku Haider mengalami cedera keras. Sejak saat itulah, Hyakutaro berlatih dengan keras demi membuat Kadokura bersinar dengan terang di hari kelulusannya. Namun meski tim mereka terlihat sangat solid, tapi pada kenyataannya terdapat salah satu pengkhianat yang mendaftarkan mereka ke dalam program Tomodachi Game. Uang hasil pinjaman itu kemungkinan digunakan untuk biaya rumah sakit atau bisa juga digunakan untuk training basket atau berlatih basket. Di sisi lain, dikarenakan belum makan selama beberapa hari lamanya, Tenji pun mengira bahwa Yuichi telah mengkhianatinya. Bisa saja Yuichi masih memiliki dendam lantaran Tenji juga pernah mengkhianatinya. Terlebih lagi mengingat Maria itu seorang cewek kan. Gimana kalau Yuichi bersenang-senang di luar sana coba. Namun Tenji yang kuat iman serta ingin mengungkap misteri tentang kematian ayahnya memutuskan untuk tetap percaya kepada Yuichi. Di hari keempat, timnya Kei akan mengirimkan makanan ke Haider mereka, sementara Hyakutaro dan Chisato ditugaskan untuk menjaga Yuichi dan juga Maria. Tepat setelah Kei pergi, di sini Yuichi ngobrol-ngobrol sedikit dengan Hyakutaro. Dan dari obrolan ini, Yuichi semakin yakin bahwa Hyakutaro sangat hormat kepada Kadokura selaku Haider mereka. Melihat keakraban antara Yuichi dengan Hyakutaro, dengan cepat Chisato menyuruhnya untuk gantian berjaga. Takutnya nanti Hyakutaro malah berhasil dipengaruhi oleh Yuichi. Mengetahui bahwa Maria telah menghilang, Hyakutaro pun langsung segera mencarinya. Nggak taunya Maria ini sedang mandi di dekat air terjun. Di waktu yang sama, Yuichi memanfaatkan keributan ini untuk mencuri ransel makanan sekaligus berteriak untuk menyuruh Maria segera pergi dari perkemahan. Namun mengingat anggota tim basket itu memiliki stamina yang banyak, membuat mereka dapat mengejar Maria dan Yuichi dengan sangat mudahnya. Sesuai rencana untuk dapat menghambat mereka berdua, Yuichi langsung mendorong Maria ke arah jurang tanpa ragu sedikit pun. Tentunya meskipun hal ini merupakan bagian dari rencana, tapi tetap saja Maria kaget kenapa dirinya tiba-tiba didorong ke arah jurang. Untungnya saja Hyakutaro langsung segera menyelamatkan si Maria. Pada awalnya Chisato ingin tetap mengejar Yuichi. Hyakutaro pun bilang mendingan bantuin buat nyelamatin Maria dulu. Chisato yang sudah veteran dengan wanita langsung mengetahui niat busuk dari si Maria. Namun melihat niatan tulus dan sifat polos dari Hyakutaro, maka mau tidak mau dirinya harus ngebantu si Maria biar persahabatannya sama Hyakutaro itu nggak rusak lah. Maria langsung berterima kasih kepada Hyakutaro dan mengingat kakinya itu terkilir, dengan senang hati Hyakutaro pun mau menggendong si Maria. Di sepanjang perjalanan menuju ke perkemahan, Maria berkeluh kesah kenapa Yuichi begitu kejam kepada Maria. Kenapa Maria harus berada di grupnya Yuichi. Di sisi lain, dikarenakan telah berhasil membawa ransel makanan, Yuichi langsung segera membawa makanan itu ke tempat Tenji berada. Melihat Yuichi tepat di depan mata, tentunya membuat Tenji merasa sangatlah bahagia. Sembari makan, Tenji pun bertanya apakah pada permainan kali ini kita bisa menang. Oh ya, sudah pasti menang dong. Keyakinan itu berasal karena rencana Honey Trap telah berhasil dilakukan oleh Maria. Jadi gampangnya Yuichi itu sengaja mendorong Maria biar Hyakutaro menolongnya. Yuichi juga menyuruh Maria untuk berkeluh kesah kepada Hyakutaro tentang betapa menderitanya Maria ketika berada satu grup dengan Yuichi. Sandiwara itu dilakukan biar Hyakutaro suka sama Maria sama seperti namanya, yakni Honey Trap. Tapi ya tetap Maria nggak nyangka kalau dirinya bakal didorong ke jurang sih.
Setelah bertemu dengan Tenji, Yuichi pun kembali ke perkemahan musuh. Sembari bersikap kasar, Yuichi juga langsung merangkul Maria secara membabi brutal. Tentunya melihat kelakuan Yuichi yang kasar terhadap wanita membuat Hyakutaro emosi, bahkan dirinya juga ingin baku hantam dengan Yuichi. Tapi hal itu langsung segera dicegah oleh Maria. Kenapa? Karena peraturan nomor 1 di mana tidak boleh melakukan kekerasan terhadap tim lawan, bisa didiskualifikasi nanti. Lah, ngapain Maria nyegah? Padahal kalau dibiarin timnya Yuichi bisa langsung menang kan? Apakah Maria itu berpotensi sebagai pengkhianat? Dikarenakan Maria telah menggagalkan rencananya, Yuichi langsung menarik rambut milik Maria serta melakukan beberapa kekerasan. Melihat akan hal itu, Shinomiya Kei langsung bilang ke Manabu bahwa Yuichi telah melakukan kekerasan. Bukankah itu melanggar peraturan? Kagak lah, yang dilarang itu adalah kekerasan terhadap anggota tim lain. Tidak tega melihat Maria yang terus tersiksa, tanpa pikir panjang Hyakutaro ingin pindah ke timnya Yuichi. Kenapa? Ya secara otomatis kalau pindah Hyakutaro bisa baku hantam melawan Yuichi. Chisato yang sadar bahwa itu adalah jebakan langsung mencegah Hyakutaro. Namun Hyakutaro yang sudah terlanjur suka dengan Maria tetap bersikeras untuk pindah ke timnya Yuichi. Terjadi perdebatan hebat antara Chisato dengan Hyakutaro. Biar masalah cepat selesai, Kei ingin berdiskusi dengan leader mereka atau kapten mereka terlebih dahulu. Setelah berdiskusi, kapten mereka pun mengizinkan Hyakutaro untuk pindah ke tim sebelah atas dasar ingin menghargai keputusan dan tekad seorang pria. Dengan begini, Hyakutaro telah resmi bergabung ke dalam timnya Yuichi. Tentunya setelah menjadi anggota tanpa basi-basi lagi, Hyakutaro langsung ngajak Yuichi untuk baku hantam, meskipun ya berujung pada kegagalan. Biar tidak aneh-aneh, Yuichi mengikat tubuh Hyakutaro bersama dengan pohon. Sesuai rencana, di sini Yuichi langsung menyuruh Maria untuk bertanya kepada Hyakutaro tentang di mana lokasi kapten atau hider mereka. Sayang bahwa Hyakutaro benar-benar tidak tahu di mana lokasi hider mereka saat ini. Seolah-olah rencananya meleset, seketika membuat Yuichi langsung ketar-ketir menjadi panik. Setelah melakukan analisa, Yuichi pun menyadari bahwa kapten mereka yang sebenarnya itu bukan Kadokura, melainkan kapten atau pemimpin mereka itu adalah Shinomiya Kei. Jadi selama ini orang yang bergerak di bayang-bayang atau yang memerintahkan tim sebelah tak lain dan tak bukan yakni adalah Shinomiya Kei. Wayalah. Menggunakan cara terakhir di sini Yuichi menghubungi Kei sembari mengancam jikalau tidak memberitahu lokasi hider maka Yuichi akan menyiksa si Hyakutaro. Tapi anehnya Kei justru tidak peduli akan hal itu. Karena sedari awal permainan hingga sekarang Shinomiya Kei telah memprediksi semua strategi milik Yuichi. Bahkan bisa dibilang membiarkan Hyakutaro masuk ke dalam timnya itu merupakan kerugian besar bagi Yuichi. Kenapa? Perlu diingat kembali bahwa terdapat sebuah peraturan di mana melarang tindak kekerasan terhadap tim lawan. Jadi gampangnya ketika Hyakutaro menyerang tim lawan, maka timnya Yuichi secara otomatis akan langsung didiskualifikasi atau auto kalah. Merasa dipermainkan oleh tim lawan, dengan spontan Yuichi pun bilang kita akan kalah. Wayalah. Mendengar akan hal itu tentunya membuat Maria langsung kecewa terhadap Yuichi. Kukira overpower, ternyata overthinking. Hari pun menjadi pagi. Sesuai rencana, Kei menyuruh seluruh anggotanya ke tempat Hyakutaro berada. Kenapa? Ya biar Hyakutaro bisa mukul salah satu anggota dari timnya Kei, sehingga timnya Yuichi akan didiskualifikasi karena telah melanggar peraturan. Melihat wajah depresi membuat Maria semakin kecewa terhadap Yuichi. Untuk menutupi kekecewaannya, Maria pergi menuju ke hutan, namun tidak disangka di sana terdapat Kei yang menyuruh Maria untuk berkhianat. Kei itu tahu bahwa Maria merupakan staf dari Tomodachi Game. Jikalau Maria berkhianat, maka dirinya bisa melihat wajah putus asa dari Yuichi. Merasa penasaran akan hal itu, tanpa basi-basi lagi Maria langsung menghubungi Yuichi sembari berkata bahwa dirinya akan membawakan makanan ke tempat Tenji berada, mumpung keadaan sekarang sudah sangat sepi. Padahal sebenarnya Maria ingin membocorkan lokasi Tenji kepada Shinomiya Kei. Dikasih tahu deh sama Yuichi. Tak lama kemudian sesuai janji, Maria langsung memberitahu lokasi Tenji kepada Kei. Melihat pengkhianatan tepat di depan mata, Yuichi langsung berteriak sembari mengeluarkan ekspresi yang sangat depresi. Dengan begini, permainan petak umpet berakhir tepat ketika Kei menemukan lokasi di mana Tenji berada. Wayalah, berarti timnya Yuichi kalah dong? Tentu tidak dong. Setelah permainan selesai, Manabu langsung mengumumkan pemenangnya. Tidak disangka bahwa pemenang pada permainan
kali ini adalah timnya Yuichi. Lah, kenapa kok bisa seperti itu? Jadi semua yang dilakukan oleh Yuichi itu ada maksud dan tujuannya cuy. Udah diperhitungkan lah ibaratnya. Alasan kenapa Yuichi pura-pura depresi yakni untuk menurunkan tingkat kewaspadaan timnya Kei terhadap Yuichi. Udah fix kalah nih orang. Berkat teknik manipulasi seperti itu membuat Chisato dan anggota lainnya pergi meninggalkan Yuichi. Toh Yuichi juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setidaknya itu di dalam pikiran mereka. Di waktu yang sama ketika sepi dan tepat ketika Kei menuju ke tempat Tenji, di sini Yuichi secara diam-diam menelpon Haider atau si Kadokura. Jikalau saja Kadokura tidak mau menekan tombol menyerah, maka Yuichi tanpa ragu akan menyiksa si Hyakutaro. Tentu pada awalnya Kadokura tidak mau menyerah, tapi setelah mendengar suara jari yang dipatahkan sekaligus provokasi ala wibu psikopat, pada akhirnya Kadokura pun menekan tombol pada granat yang berarti menyerah. Padahal sebenarnya jari yang dipatahkan itu adalah jari milik Yuichi, tapi ada tapinya nih. Jikalau saja Kadokura tidak mau menekan tombol menyerah, maka Yuichi benar-benar akan mematahkan jari milik Hyakutaro. Jadi meskipun timnya Yuichi kalah, tapi setidaknya dirinya telah puas karena bisa menyiksa orang atau si Hyakutaro. Tapi nggak mungkin kalah sih, soalnya setelah melakukan pengamatan selama 3 hari lamanya, Yuichi sadar bahwa Hyakutaro dan Kadokura itu sama-sama saling menghormati satu sama lain. Ya intinya di sini Yuichi memainkan atau memanipulasi psikologis mereka lah. Meski timnya kalah, bukannya persahabatannya itu hancur, justru membuat persahabatan mereka malah semakin erat dengan catatan bahwa Kadokura yang akan menanggung semua hutang pada timnya. Dan ya, pada intinya segala tindakan yang terjadi di permainan ketiga itu adalah rencana milik Yuichi. Ngeri nggak ngeri? Tak lama kemudian Maria pun mengklarifikasi apakah Yuichi tahu identitas asli dari Maria atau tidak. Tahulah, makanya dirinya tidak ragu mendorong Maria dari tebing jurang. Sama seperti tujuan di awal bahwa Yuichi berniat untuk menghancurkan staf Tomodachi Game tidak terkecuali untuk si Maria. Mengingat game telah selesai, Yuichi dan Tenji pun dipulangkan dengan catatan bahwa mereka tidak boleh membeberkan segala sesuatu tentang Tomodachi Game. Tepat ketika pulang, mereka langsung segera pergi menuju ke sekolah untuk mengecek keadaan. Namun bukannya bertemu dengan Shiho dan juga Shibe, mereka malah bertemu dengan Kokorogi yang sedang membersihkan meja. Kokorogi pun bercerita, setelah menyelesaikan game kedua, semua murid di kelas menuduh bahwa Shiho dan Shibe telah mencuri uang. Dan biar masalah cepat selesai, Shibe berjanji akan mengganti uang itu secepat mungkin, mengingat orang tuanya itu sangat kaya mampus atau kaya raya. Bukannya mendapatkan respon positif, tindakan Shibe seolah-olah menganggap bahwa uang itu adalah segalanya. Langsung dihujat deh sama teman kelasnya. Tepat setelah selesai bercerita, teman kelasnya pun memberitahu bahwa baru saja orang tuanya Shibe telah meninggal dunia. Dan benar saja, ketika disamperin, mereka melihat Shibe yang kena mental sembari ditemani oleh ayahnya Shiho. Hal itu membuat Tenji semakin yakin bahwa keluarganya Shiho itu merupakan dalang di balik kasus pembunuhan. Soalnya ketika ayahnya Tenji dulu meninggal, ayahnya Shiho juga sedang berada di sana. Wayalah. Merasa penasaran akan hal itu, Yuichi pun bertanya mengenai kronologinya. Bukannya dijawab, ayahnya Shiho malah menyuruh Yuichi untuk tetap diam jikalau orang yang Yuichi cintai tidak mau kenapa-napa. Waduh. Karena ya alasan ayahnya Shibe meninggal, yakni akibat Shibe memberitahu tentang Tomodachi Game kepada ayahnya. Mungkin sih. Namun mengingat Yuichi tidak punya anggota keluarga lagi, di sini Yuichi tidak takut jikalau terjadi apa-apa kepada mereka. Soalnya ya udah nggak punya. Sembari berwajah wibu psikopat, ayahnya Shiho pun bertanya apakah memang benar seperti itu. Pergi deh. Tidak ingin melibatkan Kokorogi dalam bahaya, di sini Yuichi berpura-pura bahwa dirinya sangat membenci Kokorogi. Soalnya ya cuma Tenji aja yang mau menemani Yuichi pada game ketiga. Auto nangis sambil lari deh. Hari pun menjadi siang. Secara tiba-tiba Yuichi mendapatkan pesan di mana pada pesan tersebut terdapat Kokorogi yang sedang disandra. Jikalau saja Yuichi tidak segera datang, maka mereka semua akan menghina-hina sekaligus menyiksa si Kokorogi. Parahnya, mereka juga mengaku sebagai staf dari Tomodachi Game. Mengetahui akan hal itu, dengan cepat Yuichi langsung pergi menghampiri Kuroki atau para berandalan.
Secara singkat, padat, dan juga jelas, di sini Kuroki hanya ingin menyiksa salah satu di antara mereka. Jikalau Kokorogi tidak mau disiksa, maka Yuichi lah yang harus menggantikannya. Masih ingin menjaga pesan dari ibunya, di sini Yuichi rela gantiin Kokorogi sebagai target penyiksaan. Dan benar saja bahwa Kuroki langsung mencongkel seluruh kuku jari milik Yuichi. Merasa sudah puas akan hal itu, di sini Kuroki memutuskan untuk segera pergi. Namun sayang, tidak semudah itu Vergianti. Meski dari tadi disiksa, tapi Yuichi telah mengamati sekaligus menganalisa keadaan di sekitarnya. Sebelum permainan kedua dimulai, di sini Yuichi meluncurkan kata-kata provokasi. Kenapa mereka semua patuh kepada Kuroki? Apakah karena dia kuat atau karena dia itu pintar? Dengan ada emosi, Kuroki pun membalas bahwa dirinya itu pintar, kuat, dan yang paling penting dirinya tidak akan pernah menjual temannya apapun yang terjadi. Mendengar akan hal itu, dengan cepat Yuichi langsung menantang Kuroki untuk bermain game batu kertas gunting. Jikalau Kuroki menang, maka Yuichi akan memberikan uang 10 juta yen, namun jika kalah, maka jari milik Kuroki akan dipotong sesuai dengan jari yang dia keluarkan. Tek 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 tek, secara singkat berkat provokasi ala wibu psikopat, pada akhirnya Yuichi pun telah berhasil memanipulasi Kuroki. Tidak ingin jarinya terpotong, Kuroki langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menghajar si Yuichi. Tepat ketika dikeroyok secara tiba-tiba, staf Tomodachi Game asli pun datang untuk menangkap Kuroki dan anggotanya. Jadi sebelum datang kemari, Yuichi itu sadar bahwa Kuroki itu merupakan staf Tomodachi Game palsu. Maka dari itu, dirinya menyuruh Tenji untuk menghubungi staf Tomodachi Game yang asli. Terlepas dari itu, sebagai pria sejati, maka mau tidak mau Kuroki harus menerima hukumannya. Sesuai dengan peraturan, jika mengeluarkan kertas, maka jari milik Kuroki akan dipotong sebanyak 5 biji. Tapi karena MC kita itu baik hati, di sini Yuichi akan memberikan sebuah kompensasi. Jikalau ada temannya yang mau menggantikan, maka orang itu akan dipotong satu jarinya aja atau satu biji jari. Mendengar akan hal itu, tanpa pikir panjang Kuroki langsung menyuruh temannya untuk menggantikannya biar nggak kepotong 5 biji jari coy. Namun bukannya mendapatkan respon positif, justru semua temannya langsung memandang rendah si Kuroki ini. Karena ya bagaimanapun Kuroki tadi bilang bahwa dirinya tidak akan menjual temannya apapun yang terjadi. Tapi kok ini malah ngejual temannya coba. Beruntungnya sebelum melakukan eksekusi, Yuichi sudah pingsan akibat darahnya yang terus bercocoran. Meski begitu, Yuichi telah menghancurkan hubungan antara Kuroki dan para anggota gengnya. Udah nggak dianggap sebagai pemimpin lagi. Cerita berakhir ketika si B tertuduh telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya sendiri. Wayalah.